Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Permata dengan NPM A1M022054. Di sini saya memaparkan materi yang berjudul Bahayanya Filsafat. Nah, di sini dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas bahayanya filsafat. Oke, baiklah. Yang harus kita pelajari di bahayanya filsafat itu inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani pada tahun 1958 itu adalah pemisahan agama dari kehidupan. Nah, menurut Nasiwan pada tahun 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintahan dari ideologi, keagamaan, dan struktur eklesiastik. Yang kedua, ekspansi pemerintahan untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Baiklah, di sini kita akan membahas pengaruh sekularisme di bidang akidah. Apa sih yang ada di pengaruh sekularisme di bidang akidah itu? Nah, semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia, hidup dan keberadaan alam semesta ini, atau yang sering kita sebut dengan persoalan akidah. Selanjutnya, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Nah, pengaturan dari sekularisme terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturannya. Selanjutnya, pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan, yaitu yang pertama, filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu? Filsafat ilmu itu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah. Yang kedua, filsafat etika, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk. Yang ketiga, filsafat estetika, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jeleknya. Jadi, ketika kita mengacu pada 3 polar itu, maka kita dapat memahami bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan hanya akan didapatkan dari akal manusia, bukan dari agama. Karena mengapa? Karena agama hanya didudukan sebagai bahan pembahasan dalam lingkup moral dan hanya layak untuk berbicara baik atau buruk, atau sering kita sebut dengan etika, dan bukan pembahasan ilmiah benar atau salah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekularisme telah hadir di dunia ini sebagai sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Nah, hampir tidak ada sudut kehidupan yang masih menyisakan peran Tuhan di dalamnya, selain tersungkur di sudut hati yang paling pribadi dari para pemeluknya yang masih setia mempertahankannya, entah mampu bertahan sampai berapa lama. Bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Pada garda terakhir, yaitu di lembaga pendidikan formal Islam di dunia, Islam pun tidak luput dari serangan sekularisme tersebut. Pada awalnya di Indonesia, pada tahun 1970-an, pembicaraan mengenai penelitian agama, yaitu menjadikan agama, lebih khususnya adalah agama Islam, sebagai objek penelitian adalah suatu hal yang masih dianggap tabu. Jika kita menengok perkembangannya, khususnya yang menyangkut metodologi penelitiannya, maka akan kita saksikan bahwa agama Islam telah benar-benar menjadi sasaran objek dan penelitian. Agama telah didudukan sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Penelitian agama akan melihat agama sebagai gejala budaya dan penelitian keagamaan akan melihat agama sebagai gejala sosial. Jika objek penelitian agama dan keagamaan hanya memberikan porsi agama sebatas pada aspek budaya dan aspek sosialnya saja, maka perangkap metodologi penelitiannya tidak berbeda dari perangkap metodologi penelitian sosial, sebagaimana yang ada dalam epistemologi, ilmu sosial dalam sistem pendidikan sekuler. Ilmu yang dihasilkannya pun tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial lainnya, kecuali sebatas objek penelitiannya saja yang berbeda, yaitu agama. Jadi itu saja pemaparan materi pada bahaya filsafat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya.
wabarakatuh.